Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Ansyad Roshidah, Magister Komputer. Saat ini saya merupakan salah satu dosen di Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Di dalam PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam Pengajaran ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kombistek atau Komunikasi Bisnis dan Teknik, di mana teknik pengajaran yang saya gunakan adalah menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, kemudian interaksi dengan mahasiswa, dan sistem penilaian yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknik. Mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknik ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampuh di semester ganjil untuk mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS, di mana deskripsi untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknik ini adalah merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama, yaitu konsep dasar komunikasi, komunikasi dalam bisnis, ragam dan jenis komunikasi, perancangan pesan bisnis, laporan bisnis, dan komunikasi lisan, serta komunikasi tulisan. Adapun CPNK yang diharapkan dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknik ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep membangun komunikasi di dalam lingkungan dengan budaya yang sama maupun lintas budaya, mencakup komunikasi interpersonal serta komunikasi bisnis melalui komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dalam membuat pesan dan korespondensi pesan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mempersiapkan wawancara kerja serta memahami bagaimana menjalin kegiatan bisnis dalam komunikasi berupa kelompok kecil serta rapat. Kemudian yang keempat adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pemanfaatan teknologi dalam kegiatan bisnis serta bagaimana etika di dalam pemanfaatan TIK tersebut. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mempersiapkan perencanaan bisnis. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu untuk membuat presentasi bisnis serta merancang video presentasi bisnis dan melakukan presentasi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan terhadap mahasiswa. Ada beberapa strategi yang saya gunakan. Yang pertama melalui textbook. Jadi saya memberikan beberapa judul buku kepada mahasiswa untuk dipelajari, di mana di dalam buku tersebut saya memberikan beberapa clue yang harus mereka cari dan mereka analisa, kemudian mereka presentasikan di depan kelas. Yang kedua, strategi yang kedua adalah melalui case study. Case study ini selalu saya berikan selesai materi di kelas. Jadi setiap kali habis pertemuan akan selalu ada case study yang akan diberikan kepada mahasiswa. Case study yang saya berikan diambil dari beberapa kejadian yang terjadi pada saat itu di dunia bisnis. Hal ini saya harapkan mahasiswa bisa mempunyai perhatian terhadap kejadian-kejadian bisnis yang ada di sekitar mereka. Di dalam case study saya akan meminta mahasiswa untuk melakukan diskusi, kemudian hasil dari diskusi tersebut mereka paparkan melalui presentasi di kelas. Yang kedua adalah interaction. Ini adalah bagaimana saya menjalin hubungan dengan mahasiswa. Ada beberapa perangkat yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya selalu mengajak mahasiswa untuk aktif dalam bertanya ataupun memberikan pendapat, supaya pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu bisa komunikatif dan dua arah.
Kemudian saya terkadang juga memberikan tambahan pertemuan melalui Zoom meeting atau Google Meeting untuk memberikan tambahan jika ada beberapa kasus atau jika ada beberapa persoalan yang belum dipahami oleh mahasiswa. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan media sosial berupa grup WhatsApp sebagai sarana untuk melakukan tanya jawab terkait dengan kegiatan belajar dan mengajar. Grup WhatsApp ini selalu saya pantau selama 24 jam. Saya juga memanfaatkan LMS. Kalau di Universitas Muhammadiyah Jember ini LMS-nya alamatnya adalah study@unmujember.ac.id. LMS ini saya manfaatkan untuk upload materi dan juga tugas serta sebagai sarana diskusi dan feedback dari beberapa proyek yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa. Di dalam LMS tersebut saya memberikan keterangan secara lebih detail dari materi yang sudah saya sampaikan di kelas. Ini sebagai salah satu upaya saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mungkin pada hari pembelajaran tersebut mereka tidak dapat hadir di kelas. Jadi mereka bisa tetap melakukan pembelajaran melalui LMS tersebut. Di LMS penilaian untuk evaluasi tengah semester dan akhir semester juga saya lakukan di situ. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah assessment. Ini adalah bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Pada hari pertama perkuliahan, saya mendiskusikan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan besarnya poin bagi setiap fitur yang saya tentukan, sehingga mahasiswa dapat bertanggung jawab terhadap penilaian yang sudah mereka tentukan sendiri tersebut. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas melalui Zoom meeting. Teman-teman, kita mulai ya pertemuan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Siang hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua. Kita akan membahas materi mengenai komunikasi bisnis. Baik, teman-teman, mengulang sedikit pembahasan untuk materi kita di pertemuan sebelumnya. Sambil saya share screen untuk materi hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengantar dari komunikasi. Kita membahas mengenai bagaimana pentingnya komunikasi itu untuk kegiatan bisnis. Ya, kemarin sudah kita bahas juga kalau komunikasi itu merupakan salah satu elemen penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Kalau kaitannya di dalam kegiatan bisnis, komunikasi ini menjadi salah satu faktor yang menentukan, jadi salah satu faktor yang penting dari keberhasilan pencapaian usaha yang kita lakukan, gitu ya. Kalau kita berkomunikasi dengan baik, maka sebagai seorang pebisnis kita bisa menjual produk yang kita miliki dengan lebih baik pula, dan kita juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antara orang yang kita ajak bekerja sama tersebut. Nah, kita juga sudah membahas mengenai bentuk dasar komunikasi bisnis. Ada yang masih ingat, teman-teman? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali bentuk dasar komunikasi itu apa? Mbak Ira mungkin? Baik, kalau komunikasi itu yang saya tahu tuh ada dua, Bu. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu secara lisan maupun secara tertulis. Gitu. Kalau komunikasi nonverbal bisa dikatakan seperti bahasa tubuh. Gitu. Jadi melihat bahasa tubuh yang disampaikan oleh seseorang. Itu menurut saya. Oke, sip.
Paham semua ya teman-teman ya. Gampang lah kalau masalah komunikasi udah selalu kita lakukan setiap harinya. Kemudian kita juga sudah membahas, sudah mempelajari juga mengenai bagaimana proses komunikasi, bagaimana penjelasan bahwa komunikasi yang efektif itu merupakan alat vital bagi pemilik bisnis, kemudian bagaimana kita sebagai pelaku bisnis itu bisa menyampaikan maksud dan tujuan bisnis kita kepada orang lain sehingga nanti bisa menjadi penentu berhasil atau tidaknya kita mendapatkan bisnis tersebut, atau mungkin malah karena kurangnya komunikasi bisnis yang kita lakukan, kita justru masih nanti akan kehilangan peluang bisnis yang potensial. Baik teman-teman, kemarin juga kita sudah bahas juga macam-macam komunikasi bisnis, kemudian unsur-unsur di dalam komunikasi bisnis itu apa aja. Dan kayaknya yang terakhir kita bahas mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis ya. Kita ketahui ruang lingkup komunikasi bisnis itu ada 2 lingkungan, ada lingkungan eksternal, 1 lingkungan eksternal dan 2 lingkungan eksternal. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali ruang lingkup bisnis itu seperti apa? Mbak Sulis mungkin? Baik, Bu. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada lingkup internal organisasi, yang kedua yaitu lingkup eksternal organisasi. Nah, untuk lingkup internal organisasi itu eh, suatu kegiatan suatu lingkup di mana di situ di dalamnya itu ada komunikasi dan relasi yang baik antara pemilik, manajemen, dan karyawan. Nah, sedangkan untuk lingkungan eksternal organisasi itu terbagi menjadi yang tidak berpengaruh di dalam suatu organisasi bisnis, dan ada lagi di mana itu bisa jadi berpengaruh secara tidak langsung, namun tetap berpengaruh walaupun hanya sedikit. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, sip. Mantap dah. Oke, teman-teman, tugas pertemuan pertama juga sudah diselesaikan sama teman-teman. Selanjutnya minggu ini kita akan lanjut ke materi kita berikutnya, yaitu komunikasi lintas budaya. Ini sedikit, sebentar. Oke, ini sedikit pengantar evaluasi komunikasi teman-teman, mulai dari zaman purba dulu ya, kita berkomunikasi, manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya melalui berbagai perangkat yang ada saat itu, dilanjutkan dengan evolusi berikutnya bla 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 sampai saat ini. Setiap saat kita bisa terhubung, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita maupun orang yang saat ini jauh dari kita gitu, dengan mudah, dengan cepat gitu ya. Sedikit evaluasi aja. Oke, kemudian ini boleh teman-teman buka nanti videonya. Kita langsung masuk ke pembahasan definisi komunikasi bisnis lintas budaya. Oke, komunikasi lintas budaya ini sering kali tercetus pada saat kita mungkin berbicara dengan pelaku bisnis. Karena kita tahu bagi para pelaku bisnis, pemahaman yang baik terhadap budaya di suatu daerah, di suatu wilayah, atau mungkin di suatu negara, itu akan menjadi sangat penting bagi pencapaian tujuan organisasi bisnis mereka. Gitu ya. Secara sederhananya, komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik itu komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara non-verbal, dengan pastinya memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah atau wilayah atau negara tersebut. Jadi kalau kita baca secara definisi, komunikasi bisnis komunikasi bisnis lintas budaya merupakan komunikasi bisnis di antara konsumen atau antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasar, paling tidak pada salah satu aspek dasar budaya seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai, pendidikan, dan gaya hidup. Yang saya gambarkan di slide saya ini adalah kultur shock. Mungkin ada yang pernah ngerasain kayak gini teman-teman, pada saat kita datang ke suatu daerah, kemudian kita merasa budaya yang ada di daerah tersebut ternyata nggak sama dengan daerah kita dan membuat kita jadi aduh kok kayak gini ya, nggak enak banget nih di daerah ini, misalkan kayak gitu. Mungkin buat teman-teman mahasiswa sih biasanya ya, yang mungkin datang dari daerah lain, kemudian masuk ke Jember, oh ternyata budaya Jember beda banget loh, nggak sama dengan yang ada di tempat kita misalnya. Nah ini terkategorikan sebagai kultur shock namanya teman-teman.
Oke. Kemudian kultur shock itu sebenarnya apa sih, Bu? Tadi di atas kita sudah mempelajari mengenai model komunikasi bisnis antar budaya gitu ya. Jadi ada beberapa tambahan di situ terkait dengan budaya, yaitu bahwa sesungguhnya, jadi tadi kan budaya A, budaya B, budaya C gitu ya. Ada pengertian tambahan bahwa budaya itu adalah sesungguhnya budaya individu yang ada di A itu bisa masuk ke dalam budaya individu yang B, akan tetapi budaya individu yang dibawa oleh A itu tidak akan hilang begitu saja, dan mungkin yang terjadi adalah pembauran gitu ya. Ada pembauran antara budaya A dengan budaya B menjadi satu kesatuan budaya yang baru gitu ya. Mungkin ada yang punya contohnya nih teman-teman, yang budaya di daerahnya berbeda dengan budaya yang ada di Jember. Kemudian saat ini kita udah mulai nerima nih, misalkan kayak gitu. Kalau saya salah satu contohnya gini, kalau di tempat saya pada saat orang makan, kemudian kita mau cuci tangan gitu ya, dan ada tempat cuci tangan di meja, itu dianggap nggak sopan gitu. Tapi pada saat sudah masuk ke Jember, kemudian ternyata tradisi yang ada di sini tuh oke-oke aja sih, cuci tangan di situ, kemudian makan bareng. Ya oke, so far so good. Ini nggak terlalu berpengaruh apa-apa sih misalkan buat saya. Nah ini saya terima, meskipun di awalnya saya ada kultur shock di situ. Loh, ini orang ini kok nggak sopan banget ya, lagi makan bareng kok cuci tangannya di meja, misalkan kayak gitu teman. Tapi ya ini budaya yang harus kita terima. Jadi tadi saya sampaikan budaya yang di A itu tidak akan hilang begitu saja, tapi akan terjadi pembauran dengan budaya B di mana dia berada pada saat itu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada salah satu kondisi juga di mana pada saat orang berkomunikasi dengan orang lain, itu akan mempengaruhi dari komunikasi bisnis yang dia berikan. Jadi kalau kita balik lagi ke definisi dari kultur, atau kalau kita bicara mengenai budaya, teman-teman, hal ini biasanya merupakan budaya yang dimiliki. Jadi kalau berbicara mengenai kultur atau mengenai budaya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kultur adalah gabungan kepercayaan, gabungan peraturan, gabungan teknik, lembaga, dan artefak yang menggambarkan karakteristik dari populasi manusia. Jadi setiap orang itu tumbuh, kemudian setiap orang itu hidup, kemudian tumbuh, kemudian berkembang di dalam satu kelompok tertentu, baik itu yang berkaitan dengan kelompok keagamaan, mungkin kelompok profesi dan bisnis. Mereka masing-masing akan menerapkan satu aturan atau perilaku yang sesuai dengan budayanya, gitu ya. Contoh sederhananya kayak gini, teman-teman. Misalkan dari segi penampilan, bagaimana cara kita berpakaian, kemudian